pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita bercarikan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 16 Januari 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya harga emas di Banda Aceh pecahkan rekor tertinggi Rp8.100.000 per mayam. Berita lainnya, BPS terjunkan ratusan mahasiswa data dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, harga emas di Banda Aceh pecahkan rekor tertinggi Rp8.100.000 per mayam. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Sadli. Harga emas di Banda Aceh mencatat rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu pada Kamis 15 Januari 2026. Berdasarkan pantauan di toko emas Itali Pasar Aceh, harga emas perhiasan 3,3 gram dijual dengan harga Rp8.100.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Harga ini sama seperti harga pada Rabu 14 Januari 2026. Pemilik toko emas Itali Pasar Aceh, M. Dafa Farasabira mengatakan, meski harga emas perhiasan tidak mengalami perubahan, pergerakan harga emas batangan sempat turun sekitar Rp10.000 per gram, kemudian kembali naik sekitar Rp5.000 per gram hingga siang hari. Meski begitu, Dafa menegaskan harga emas perhiasan tetap bertahan di level 8,1 juta per mayam. Menurutnya, angka tersebut merupakan rekor tertinggi harga emas perhiasan sepanjang sejarah dan sudah naik sekitar Rp500.000 per mayam selama 2 minggu terakhir. Per mayamnya di Rp8.100.000 termasuk ongkos pembuatan. Jadi harga emas ini dibanding kemarin, kalau harga emas per mayam di tanggal 14 masih stabil di Rp8.100.000. Tapi di emas batangan dari kemarin ke hari ini tepatnya pagi tadi itu ada mengalami penurunan. Sementara itu, kata Dafa, untuk emas batangan rekor tertinggi tercatat pada Rabu 14 Januari 2026 yang menjadi harga tertinggi sepanjang masa untuk kategori tersebut. Kenaikan harga yang signifikan ini turut mendorong peningkatan minat masyarakat untuk berinvestasi. Lebih lanjut, Dafa menambahkan dalam beberapa hari terakhir mayoritas transaksi masih didominasi oleh pembelian. Itu sekitar 95% transaksi adalah pembeli dan hanya 5% yang menjual. Dafa menilai masyarakat semakin sadar bahwa emas merupakan instrumen investasi yang aman dibandingkan menyimpan uang tunai yang nilainya tergerus inflasi.
Tak hanya itu, tingginya permintaan juga menyebabkan kelangkaan stok emas terutama merek Antam. Terkait prospek ke depan, Dava memprediksi harga emas masih berpotensi terus naik. Ia menyinggung kondisi global yang tidak stabil, termasuk dinamika politik dan kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang berdampak langsung pada pasar keuangan dunia dan menguatkan posisi emas sebagai aset lindung nilai yang dipercaya masyarakat di seluruh dunia. Demikian Sadli melaporkan. Pendengar, sebanyak 270 mahasiswa Politeknik Statistika atau STIS akan melaksanakan pendataan lapangan di wilayah Aceh pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir. Kedatangan sebanyak 270 mahasiswa disambut oleh PLH Kepala BPS Provinsi Aceh, Abd Hakim, sekaligus memberikan arahan kepada mahasiswa Polstat STIS. Para mahasiswa tiba secara bergelombang pada 14 dan 15 Januari 2026 ini melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda BTJ dengan menggunakan pesawat komersil, sementara sebagian lainnya melalui Pangkalan Angkatan Udara Laut Sultan Iskandar Muda menggunakan pesawat C-130 Hercules TNI AU. Abd Hakim menekankan bahwa kesempatan bertugas di lapangan merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa. Pengalaman ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran secara praktis, tetapi juga sebagai bekal penting dalam membentuk sikap profesional dan tanggung jawab di dunia kerja nantinya. Mereka ini survei kaitannya dengan pendataan pasca bencana. Yang pertama adalah mereka survei kepada kakak-kakak, keluarga-keluarga yang terdampak bencana, apa dampaknya bagi mereka terhadap aset-aset mereka. Yang kedua terhadap fasilitas-fasilitas umum yang terdampak karena bencana. Jadi ada fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan lain-lain, itu bukan fasilitas umum. Untuk kali ini, karena bertugasnya adalah dari mahasiswa STS dan mereka juga punya tugas setelah ini dan waktunya 2 minggu, jadi sementara ini tidak seluruh Aceh, saat ini ada 7 kabupaten yang terdampak yang menjadi fokus pendataan dari pasca bencana dari mahasiswa STIS ini. Jadi ada 7, tidak semua. Yang 7 adalah dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidijaya, Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas. 7 daerah itulah yang kita anggap, kita asumsikan terdampaknya lebih dibanding kabupaten yang lain. Kedatangan mahasiswa tersebut merupakan bagian dari total 510 mahasiswa Polstat STIS yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sekaligus terintegrasi dengan praktik kerja lapangan atau PKL Polstat STIS tahun 2026. Penugasan lapangan tersebar di beberapa wilayah yaitu Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Luas, Benar Meriah, dan Pidijaya untuk menghasilkan data rinci dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pemulihan pasca bencana. Kegiatan pendataan ini mencerminkan peran aktif BPS dalam mendukung penyediaan data pasca bencana yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026. BPS menjalankan peran sebagai koordinator pengelolaan data dalam satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam. Penataan lapangan dilaksanakan pada 15 hingga 26 Januari 2026 oleh mahasiswa Polstat STIS bersama pegawai BPS untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat atau geotagging. Data yang dihimpun selanjutnya dipadankan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, serta data pemerintah daerah dan BNPB sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Satuan Tugas Penanganan Bencana. Melalui kegiatan ini, BPS Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk menghadirkan data statistik yang handal guna mendukung pengambilan kebijakan serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh secara berkelanjutan. Demikian Mahfud Tahir melaporkan dari Banda Aceh. Pendengar, Kepolisian Daerah Aceh membangun sumur bor di 300 titik pada wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. Informasi selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Kepolisian daerah Polda Aceh menargetkan pembangunan sumur bor dapat mencapai 300 titik pada 18 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh. Adapun proses pembangunan terus berlanjut sampai dengan saat ini dan segera terrealisasi sesuai harapan. Kepala Bidang Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menyampaikan Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah dengan pembangunan terbanyak serta telah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari program pemulihan pasca bencana. Masyarakat membutuhkan air sehingga Polri membangun beberapa sumur bor yang sudah dibuat di wilayah Tamiang dan juga wilayah kabupaten lainnya yang terdampak banjir. Dan juga air bersih dari Satbrimob Polda Aceh menurunkan mobil water treatment yang ini di mana air keruh, air kotor itu bisa menjadi air yang langsung dapat diminum. Kabid Humas menegaskan pembangunan sumur bor adalah wujud kehadiran Polri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya terkait akses terhadap air bersih. Nama saya Said Kudratullah, warga Pantilang, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Polri yang mana pada hari ini telah diwakafkan 1 unit sumur bor dan alat tampungnya untuk dapat digunakan kepada warga Pantilong dan sekitarnya. Polri mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas sumur bor yang telah dibangun sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. BPBD Biren membantah tudingan penimbunan bantuan banjir yang viral di media sosial. Logistik dipastikan terus didistribusikan secara bertahap ke seluruh wilayah terdampak bencana. Berikut laporan Aldo Numero. Viral di media sosial yang menampilkan tumpukan bantuan gudang BPBD Biren memicu dugaan bantuan tidak disalurkan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor. Menanggapi hal tersebut, BPBD Biren menegaskan bahwa logistik yang terlihat dalam video tersebut merupakan bantuan yang baru tiba dan tengah melalui tahapan pengelolaan sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak. BPBD menjelaskan seluruh bantuan disalurkan secara bertahap melalui mekanisme resmi, dimulai dari camat hingga diteruskan kepada kepala desa untuk dibagikan langsung kepada warga di ratusan desa yang terdampak. Selama ini kita langsung bagi, Pak. Boleh nanti BASC dari camat, tanya ke camat, ke kesi, sampai nggak barang dari BPBD. Dan insya Allah kadang dalam sehari ada 4 kol yang keluar dari kecamatan. Dan kita ini lagi membagikan beras 660 ton, Pak. Ini tadi malam 3 truk sampai. Tadi malam. Kemarin sore nyampe 4 truk. Karena kenapa, Pak? Hari ini kita memohon kepada BNPB pusat, kita berakhir masa tanggap darurat, masuk masa transisi darurat. Kita kalau masuk masa transisi tidak bisa memohon lagi, Pak. Tidak bisa mohon lagi bantuan. Maka di tanggap darurat kemarin kita mohon sebanyak-banyaknya, Pak. Hari ini tidak ada keinginan kami untuk yang namanya kita menimbun. Tapi hari ini camat datang mari bawa tempel, bawa berita acara, langsung kita kasih, Pak. Pihak BPBD juga menegaskan tidak ada penyelewengan dalam penanganan bencana serta mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Dari Biren, Aldo Numero melaporkan. Pendengar, Ditjen Dukcapil Kemendagri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi korban banjir di Aceh Utara melalui layanan jemput bola guna membantu warga yang kehilangan dokumen penting. Berikut kembali dilaporkan Aldo Numero. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatera. Upaya ini dilakukan melalui layanan jemput bola ke wilayah terdampak parah, salah satunya Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, guna membantu warga yang kehilangan dokumen akibat banjir bandang. Selain menyerahkan langsung dokumen kependudukan yang telah dicetak, Ditjen Dukcapil juga menghibahkan peralatan pendukung layanan, mulai dari perangkat perekaman EKTP, ribuan belangko, akses internet, hingga panel surya. Arahan Pak Menteri Dalam Negeri selaku Kasatgas bahwasanya ada 15 daerah yang menjadi fokus penanganan percepatan pemulihan ini. Jadi ada 7 di Aceh, ada 5 di Sumut dan ada 3 di Sumbar.
di Aceh, salah satunya adalah Aceh Utara. Makanya kita datang ke sini untuk percepatan pemulihan layanan ini. Layanan perekaman di kantor Kecamatan Langkahan disambut antusias warga, mengingat dokumen kependudukan sangat dibutuhkan untuk kepengurusan bantuan hunian sementara maupun hunian tetap pasca bencana. Alhamdulillah memang sesuai dengan kebutuhan kami saat ini sejumlah semua warga kami yang sekitar 313 12 kakak kehilangan data semua di bawah arus. Jadi dengan percepatan ini ya pastinya untuk mengakses data masyarakat ke depan kami lebih cepat dan sudah ada data yang bisa diakses. Apalagi mungkin verifikasi untuk Huntara ataupun Huntat nanti sudah ada kejelasan datanya. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Pendengar, dari Aceh Utara kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI antarkan bantuan bencana kepada warga terdampak bencana di Rusip dan Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI 0121 wilayah Bener Meriah salurkan bantuan kemanusiaan ke Kecamatan Syiah Utama pada Kamis 15 Januari 2026. Kegiatan itu kolaborasi RAPI 0117 wilayah Semelu dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu Bagan Siapi Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang bekerja sama dengan DPD Pujakesuma Bener Meriah. Ketua RAPI 0121 wilayah Bener Meriah, Juliet Zulu November, Yuda Asri menyampaikan bantuan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan jiwa sosial seluruh anggota RAPI yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam RAPI 5155 untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada RAPI Zulu Whisky 0117 Kabupaten Semelu yang telah berdonasi untuk diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah. Alhamdulillah hari ini kami sudah menyalurkan amanah dari rekan-rekan di Kabupaten Semelu di Kampung Rusip, Kecamatan Syiah Utama. Semoga RAPI Semelu tetap jaya. RAPI! Jaya! Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wujud nyata peran RAPI di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang kemanusiaan dan kebencanaan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pemuda Sabang promosikan wisata camping pantai Tapak Gajah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Kota Sabang sebagai kota pariwisata terus berbenah dan menghadirkan berbagai atraksi wisata, seperti yang dilakukan kelompok pemuda Kota Sabang yang berasal dari sejumlah komunitas. Berbagai kegiatan promosi wisata dilakukan, salah satunya Sabang Camp yang digelar di kawasan Camping Ground Tapak Gajah, Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi wisata alam Sabang, khususnya wisata berbasis alam terbuka. Salah seorang pencetus kegiatan ini yang juga pelaku usaha wisata di Kota Sabang, Hafiz Noviansyah, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi destinasi, tapi juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Adapun tujuan dari kegiatan Sabang Camp ini, yang pertama kami membentuk sebuah wadah untuk pengembangan potensi bagi anak-anak muda Sabang yang mungkin selama ini kurang tampak di permukaan. Nah, disinilah kami bersama-sama saling sharing, berbagi pengalaman, dan uji kebolehan
dari bidang di masing-masing kawan-kawan tersebut. Ia menambahkan kegiatan camping dipilih sebagai langkah awal untuk mempererat kebersamaan antar sesama peserta. Selain itu, aktivitas ini juga menjadi sarana membangun solidaritas dan kekompakan dalam suasana alam terbuka. Lebih lanjut, Hafiz berharap ke depan kegiatan seperti Sabang Camp mendapat dukungan dari para senior serta berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai penting agar anak-anak muda Sabang tetap solid dan berkontribusi membangun daerahnya. Lebih lanjut diharapkannya, kegiatan semacam Sabang Camp dan promosi wisata lainnya diharapkan mampu menjadi agenda berkelanjutan yang mendorong peran aktif generasi muda dalam memajukan pariwisata dan pembangunan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, dana desa Subul Salam 2026 alami potongan 8,2 miliar rupiah. Pemerintah desa diminta penyesuaian anggaran. Berikut laporan Juprianto dari Singkil. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kota Subul Salam, Hamdansyah mengungkapkan bahwa pagu anggaran turun dari 65,8 miliar pada tahun 2025 menjadi 57,6 miliar untuk tahun 2026. Penurunan sebesar 8,2 miliar tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan penyesuaian APBN di tingkat pusat. Hamdansyah menjelaskan bahwa pengurangan tersebut terjadi karena adanya pengalihan peruntukan anggaran guna mendukung program prioritas nasional, yakni pengembangan koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program andalan Presiden Republik Indonesia. Menyikapi penyusunan anggaran tersebut, pemerintah Kota Subul Salam mengimbau seluruh desa untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan program kerja. Memang terus terang langsung aja, memang anggaran yang kami pagu sementara yang kami terima dari pusat itu untuk tahun 2026 ini memang ada pengurangan sekitar 8 miliar dibandingkan dengan tahun 2025. Di tahun 2025 itu untuk pagu anggaran untuk desa 82 desa sekitar 65 miliar sekian. Jadi di tahun 2026 ini berkurang lebih kurang 8 miliar dari 57 miliar. Itu pun masih tentatif. Kita belum bisa kita pastikan karena kemarin ada beberapa Kementerian Keuangan juga ada sampai ke Banda Aceh. Di situ katanya khusus untuk Aceh belum ada pengurangan. Mudah-mudahan itu masih terakomodir. Yang penyampaian dari apakah itu memang transfer ke daerah, apakah memang itu termasuk dana desa, kami juga belum tahu. Kami menunggu masih regulasi dari atasan. Ya, penyebabnya itu dari pusat. Mungkin ini karena kita masuknya ke KMP Koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih, yang memang diupayakan oleh pusat itu 2026 itu minimal itu udah 80% udah beroperasi. Penghematan anggaran menjadi langkah yang tidak terelakkan bagi 82 desa yang tersebar di 5 kecamatan dalam wilayah Kota Subul Salam agar roda pemerintahan desa tetap berjalan stabil. Meski dihantui pemotongan, Hamdansyah membawa sedikit kabar angin segar dari hasil rapat koordinasi antara pemerintah Aceh dan DPR di Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut muncul informasi bahwa Kementerian Keuangan memastikan tidak akan ada pemotongan dana pos transfer ke daerah atau TKD khusus untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026. Namun kepastian apakah dana desa masuk ke dalam komponen TKD tersebut masih menjadi teka-teki. Pihak DPMK Subul Salam saat ini masih menunggu regulasi resmi dan petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat guna memastikan nasib akhir sisa anggaran desa di wilayah Kota Subul Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.